Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan masuk bab baru yaitu ketenagakerjaan part 1. Nah, jadi untuk video ketenagakerjaan ini akan terbagi menjadi 2 part ya. Nah, di pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai konsep dari ketenagakerjaan. Apa aja sih yang akan kita pelajari dari ketenagakerjaan ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian ketenagakerjaan. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Selanjutnya, yang ketiga, kita juga akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang keempat, kita juga akan belajar tentang cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan yang kelima, kita juga akan belajar tentang jenis-jenis tenaga kerja. Oke, sebelum masuk ke materi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, ya. Apa sih maksudnya dari sebelum, selama, dan sesudah masa kerja? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang dimaksud dari sebelum masa kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan, pemagangan, dan pencarian kerja. Selanjutnya, yang dimaksud dengan selama masa kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan gaji atau upah, asuransi, perlindungan kerja, dan jaminan sosial. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan sesudah masa kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan pesangon, jaminan hari tua, dan pensiun. Nah, hal-hal ini itu merupakan kajian dari ketenagakerjaan. Jadi, ketenagakerjaan ini bukan hanya mencakup pekerja saja, tetapi bagaimana proses seorang pekerja tersebut dari sebelum bekerja hingga memperoleh pekerjaan. Nah, di ketenagakerjaan ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami, yaitu ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja? Oke, kita bahas satu-satu dimulai dari tenaga kerja ya. Jadi, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, kalau angkatan kerja di sini, angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kalau tadi tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan, jadi di sini posisinya mereka sudah bekerja ya. Nah, kalau angkatan kerja di sini adalah semua penduduk yang berada di usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Itu masuk angkatan kerja ya. Selanjutnya, kalau kesempatan kerja di sini, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Nah, kesempatan kerja ini memiliki dua pengertian, yaitu kalau dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Nah, kesempatan kerja ini terbagi lagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama di sini ada mereka yang bekerja penuh atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat, antara lain bekerja selama 40 jam kerja per minggu.
Selanjutnya memiliki upah minimum regional dan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Nah, yang kedua adalah mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu. Kalau yang bekerja penuh kan tadi bekerjanya 40 jam per minggu ya. Nah, kalau yang setengah menganggur, di sini mereka bekerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Dan mereka ini, yang masih setengah menganggur ini, masih bisa mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. Nah, ini termasuk dalam kategori setengah menganggur. Contohnya adalah tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian jam kerjanya. Jadi kalau yang setengah menganggur ini mereka bekerjanya itu jam kerjanya kurang dari 35 jam dan mereka masih mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Nah, di sini kesempatan kerja di Indonesia itu dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Di sini ada 10 faktor ya. Yang pertama adalah usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan. Yang kesembilan, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Dan yang ke-10 adalah kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Nah, jadi 10 faktor ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesempatan kerja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang disingkat TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, TPAK ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Tadi kan kita udah belajar ya tentang angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Di sini ada yang tahu nggak? Penduduk usia kerja ini berada di rentang usia berapa? Nah, jadi penduduk usia kerja di sini berada di rentang usia 15 sampai 64 tahun ya. Nah, di sini untuk menghitung TPAK bisa kita hitung dengan rumus di bawah ini. Nah, ini TPAK ya. Di sini ada rumusnya. TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun ya. Jadi ini adalah jumlah penduduk di usia kerja atau usia produktif. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja ya. Di sini ada contoh soal, jika diketahui jumlah angkatan kerja sebesar 400 juta jiwa, kemudian jumlah penduduk usia kerja sebesar 500 juta jiwa, dan jumlah penduduk suatu negara 750 juta jiwa, hitunglah besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Oke, kita langsung coba untuk menjawab di sini. Kita tulis dulu rumusnya ya. Untuk menghitung TPAK, rumusnya adalah angkatan kerja, jumlah angkatan kerja. Sambil kita lihat di atas ya. Angkatan kerja di sini ada berapa? 400 juta jiwa. Ini ya. Angkatan kerjanya sebesar 400 juta jiwa. Nah, kemudian angkatan kerja ini dibagi dengan jumlah penduduk di usia produktif atau usia kerja, yaitu 15 sampai 64 tahun. Kita lihat di soal, penduduk usia kerjanya berapa?
yaitu 500 juta jiwa ya. Nah, kok di sini ada jumlah penduduk 750 juta jiwa? Nah, ini di sini jumlah penduduk 750 juta jiwa itu hanya dijadikan sebagai pengecoh ya. Kalau untuk menghitung TPAK di sini yang digunakan adalah jumlah penduduk yang masuk di usia produktif saja, yang masuk di usia 15 sampai 64 tahun saja. Jadi ini yang kita gunakan ya, bukan jumlah keseluruhan penduduk suatu negara. Nah, jadi ini tidak kita gunakan ya. Di sini ini hanya dijadikan sebagai pengecoh saja. Jadi ini kita tidak gunakan ya, yang kita gunakan yang 400 juta jiwa yaitu angkatan kerjanya dan penduduk usia produktifnya yaitu 500 juta jiwa. Oke, langsung kita masukkan aja ke rumusnya. Di sini angkatan kerjanya 400 juta dan penduduk usia produktifnya 500 juta, kemudian dikalikan 100%. Nah, di sini hasilnya adalah 400 juta dibagi 500 juta adalah 0,8 dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 80%. Jadi di sini besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK adalah sebesar 80%. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Nah, secara umum, jenis-jenis tenaga kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini ada tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik ya di sini. Jadi contohnya itu seperti supir, montir, guru, dokter, tenaga administrasi dan sebagainya. Nah, orang-orang ini melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Selanjutnya, tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya adalah direktur, konsultan, dan manajer. Nah, tenaga kerja jasmani ini terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah berdasarkan kualitas atau kemampuannya. Yang kedua, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Dan yang keempat, berdasarkan kegiatan departemen dalam perusahaan. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari tenaga kerja jasmani berdasarkan kualitas atau kemampuannya. Di sini, tenaga kerja berdasarkan kualitas atau kemampuannya itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Biasanya mereka ini memiliki pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Contohnya ada dokter, hakim, pengacara, guru, polisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan khusus sehingga mereka nanti akan lebih berpengalaman. Contohnya di sini ada pemain sepak bola, sopir, penjahit, montir, pegawai salon, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan khusus maupun pelatihan khusus untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya adalah pesuruh, kuli bangunan, buruh, pembantu rumah tangga, tukang beca, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke tenaga kerja jasmani yang kedua, yaitu berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Di sini, yang pertama adalah tenaga kerja bagian produksi, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Yang kedua, ada tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja di bagian pemasaran ataupun penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Dan yang ketiga, ada tenaga kerja bagian umum dan administrasi, yaitu tenaga kerja yang pekerjaannya itu berhubungan dengan personalia, umum, dan administrasi.
Kita lanjut ke tenaga kerja jasmani yang ketiga, yaitu berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Di sini yang pertama ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung pada saat proses produksi. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Nah, di sini tenaga kerja jasmani yang terakhir yaitu berdasarkan kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang pertama ada tenaga kerja departemen produksi, kemudian yang kedua ada tenaga kerja departemen non-produksi. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu. Dan juga subscribe channel ini karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.